Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Sumaja, BP 1710543011, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir Penasda dosen pembimbing, yaitu Resi Pratiwi SE MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang perencanaan pembangunan negara Korea Selatan di masa pemerintahan Park Chung-hee. Korea Selatan merupakan salah satu keajaiban ekonomi Asia. Dalam waktu yang relatif singkat, Korea berhasil menjadi negara industri modern sekaligus kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia. Keberhasilan pembangunannya menjadi model bagi negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Korea sejak kemerdekaan dan setelah kerusakan hebat akibat Perang Korea merupakan sebuah contoh keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang paling luar biasa di dunia. Sejak Korea mulai pembangunan ekonomi pada tahun 1962, ekonominya telah tumbuh menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Transformasi ekonomi di Korea sungguh spektakuler. Kebijakan Park dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi Korea. 1. Park Chung-hee. Keberhasilan ekonomi Korea Selatan tidak terlepas dari peranan Presiden Park Chung-hee. Ia merupakan peletak dasar pembangunan ekonomi Korea Selatan. Park Chung-hee memulai karir militernya pada Dinas Ketentaraan Kolonial Jepang. Rezim militer di Korea mulai muncul setelah terjadinya kudeta militer oleh Mayor Jenderal Park Chung-hee dibantu rekannya Kolonel Kim Jong-pil pada tanggal 19 Mei tahun 1961 terhadap pemerintahan sipil Yoon Po-soyang. Juga telah bersama-sama militer menjatuhkan pemerintahan Syngri yang terkenal korup dan otoriter. 2. Economic Planning Board atau IPB. Peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea adalah dengan mengarahkan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk investasi modal, produksi, dan juga ekspor. Salah satunya adalah dengan membentuk Badan Perencanaan Ekonomi atau EPB. Pada bulan Juni, EPB yang diketahui Wakil Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Program Repelita disusun dalam 4 tahap, dimulai pada tahun pertama dan kedua diarahkan untuk pembangunan industri. Tahap ketiga untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian. Dan tahap keempat adalah pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil pembangunan. 3. Kebijakan Export Oriented Industrialization atau EOI. Sejarah industri di Korea sudah berlangsung sejak masa penjajahan Jepang di Korea. Banyak industri dibangun untuk menopang ekonomi Jepang. Korea Selatan diuntungkan dengan warisan Jepang berupa sarana-sarana infrastruktur seperti jalan raya, rel, kereta api, listrik, saluran irigasi, tenaga terdidik dalam industri dan manajemen, dan sejumlah pabrik yang mampu menyediakan suatu basis industri ringan meskipun dalam jumlah dan kekuatan terbatas. Korea Selatan sudah memiliki basis sosial dan ekonomi yang cukup kuat dan memadai untuk memulai kembali program-program industrialisasi substitusi impornya. 4. Kebijakan Heavy Chemical Industry atau HCI.
Korea Selatan memasuki tahap pembangunan industri yang disebut sebagai pendalaman atau deepening process. Pada paruh kedua dasawarsa, pada masa ini terjadi perubahan orientasi industri, yaitu dari industri ringan ke industri berat. Pada tahun 1973, pemerintah memberikan prioritas pada perkembangan industri berat dan kimia, misalnya pembuatan kapal, industri permesinan, baja, mobil, dan petrokimia. Pertama, karena terdapatnya keterbatasan dalam mengekspor hasil industri ringan yang sangat tergantung pada tenaga kerja murah yang semakin sulit didapat. Kedua, terjadi perubahan dalam struktur impor. Pesatnya perkembangan dalam pemakaian bahan penengah impor untuk jadi barang ekspor mempengaruhi balance of payment. 5. Gerakan Saemaul Undong. Gerakan Saemaul merupakan gerakan yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memodernisasikan daerah pedesaan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kemerdekaan atau independence, kemandirian, self-help untuk mewujudkan gerakan desa baru atau New Village Movement, dan kerjasama atau sifat gotong royong dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Jadi, kesimpulan dari perencanaan pembangunan di Korea Selatan yaitu kemajuan ekonomi Korea Selatan yang berjalan dengan sangat mengesankan sampai saat ini telah dimulai dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Park Chung-hee. Korea Selatan mampu membangun kekuatan industri yang begitu dahsyat meskipun tidak didukung oleh sumber daya alam yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi Korea terletak pada kemampuan manusianya, terutama pada pemimpinnya yang berkaitan dengan strategi kebijakan yang dijalankannya. Pemerintah menyadari pentingnya industri dasar yang akan menjadi katalis bagi berkembangnya industri hilir lainnya. Jadi, keajaiban ekonomi Korea Selatan yang telah dicapai sampai saat ini tentu bukan semata-mata pada faktor pemerintahnya, melainkan juga dukungan masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Budaya kerja dan etos kerja yang tinggi serta kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri menjadikan produk-produk yang dihasilkan Korea dikonsumsi oleh pasar dalam negeri dan luar negeri. Dengan melihat pengalaman yang ada, tentu Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan. Sekian dulu video pembahasan perencanaan pembangunan Korea Selatan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.